Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Di kesempatan kali ini, kami dari SGDB 1 akan mempresentasikan mengenai penentuan postmortem interval dengan entomologi forensik. Berikut adalah anggota dari SGDB 1. Penentuan postmortem interval atau PMI merupakan hal yang penting dalam proses investigasi forensik karena dapat memberikan estimasi waktu sejak kasus kematian seseorang terjadi. Hal ini sangat membantu dalam penyusunan kronologi kejadian, mempersempit waktu terjadinya kematian, dan juga mendukung proses pembuktian hukum. Akurasi penentuan postmortem interval dapat berkontribusi terhadap penguatan nilai pembuktian dalam proses peradilan. Dalam beberapa kasus, pemeriksaan fisik tubuh saja tidak lagi cukup, terutama pada jenazah yang ditemukan dalam keadaan membusuk, tersimpan lama, atau berada di luar ruangan. Oleh karena itu, dibutuhkan metode alternatif berbasis ilmiah yang tetap dapat memberikan estimasi waktu kematian secara objektif. Salah satu metode ilmiah semakin banyak digunakan untuk menentukan postmortem interval adalah entomologi forensik, yaitu kajian ilmiah yang memanfaatkan keberadaan dan juga perkembangan serangga pada jenazah untuk memperkirakan waktu kematian. Beberapa spesies serangga memiliki siklus hidup yang jelas berdasarkan suhu, kelembapan, dan juga fase dekomposisi, sehingga identifikasi jenis serta stadium larva dapat digunakan untuk menentukan postmortem interval. Rumus masalah dari student project kami yang pertama itu bagaimana konsep postmortem interval, yang kedua itulah apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi postmortem interval, dan yang ketiga adalah bagaimana penerapan entomologi forensik dalam postmortem interval. Kemudian untuk tujuan penulisan dari student project kami yang pertama adalah untuk menjelaskan konsep postmortem interval, yang kedua untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi postmortem interval, dan yang ketiga adalah menjelaskan penerapan entomologi forensik dalam postmortem interval. Kemudian, manfaat penulisan dari studi dan proyek kami yang pertama, bagi sivitas akademika, penulisan ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah dalam memperluas pengetahuan mengenai penerapan entomologi forensik khususnya dalam penentuan postmortem interval. Yang kedua, bagi masyarakat, penulisan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai peran serangga dalam penyelidikan forensik dan pentingnya ilmu entomologi forensik dalam membantu proses identifikasi waktu kematian. Kemudian yang ketiga, bagi tenaga kesehatan dan aparat penegak hukum, penulisan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penerapan dan pengembangan metode penentuan waktu kematian berbasis entomologi forensik, serta mendorong kolaborasi lintas disiplin untuk meningkatkan akurasi investigasi forensik di lapangan. Perkenalkan, saya Reina Nadira dengan 3 digit terakhir 002. Jadi definisi dari postmortem interval merupakan rentang waktu yang berlalu yang terhitung sejak kematian seseorang hingga saat dilakukannya pemeriksaan forensik. Konsep ini merupakan konsep yang penting di dalam kedokteran forensik karena dapat membantu penyidik dalam merekonstruksi kronologi peristiwa, mempersempit waktu terjadinya kematian, serta menunjang proses investigasi kriminal maupun proses identifikasi korban. Penentuan PMI ini dapat dilakukan dengan menggunakan pemeriksaan perubahan tubuh pasca kematian, termasuk algor mortis, rigor mortis, livor mortis, serta proses dekomposisi. Dalam praktiknya, estimasi PMI bukan merupakan angka pasti, melainkan perkiraan ilmiah yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik lingkungan maupun biologis, seperti suhu sekitar, kelembapan, paparan air atau tanah, aktivitas serangga, hingga kondisi medis korban sebelum kematian dapat memodifikasi kecepatan perubahan postmortem. Oleh karena hal tersebut, penilaian PMI ini biasanya dilakukan dengan pendekatan multidisipliner, di mana ia menggabungkan temuan klinis, toksikologi, entomologi forensik, serta analisis mikroskopis atau biokimia untuk memperoleh estimasi waktu kematian yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi postmortem interval terdiri dari faktor intrinsik dan ekstrinsik. Untuk faktor intrinsik yang pertama, usia, jenis kelamin, dan BMI, di mana ketiga unsur tersebut dapat mempengaruhi laju perubahan biokimia dan mikrobiota setelah kematian. Yang kedua, penyakit atau kondisi medis sebelum kematian dapat mengubah pola degradasi jaringan dan biomolekul. Dan yang ketiga, komposisi tubuh seperti lemak tubuh, massa otot, dan distribusi cairan dapat mempengaruhi proses pendinginan dan dekomposisi. Untuk faktor ekstrinsik, itu yang pertama suhu lingkungan, di mana suhu tinggi dapat mempercepat dekomposisi dan degradasi biomolekul, sementara suhu rendah dapat memperlambatnya. Yang kedua, kelembapan dan ventilasi. Kelembapan tinggi dan ventilasi baik dapat mempercepat pembusukan, begitupun sebaliknya. Kondisi pemakaman, untuk jenis pemakaman seperti dikubur, di permukaan, atau entombment dapat mempengaruhi paparan mikroorganisme dan tingkat dekomposisi.
Selanjutnya, akses serangga dan mikroorganisme, di mana kehadiran serangga dan mikroba mempercepat dekomposisi melalui aktivitas biologis. Dan yang terakhir, paparan, air, tanah, atau bahan kimia. Lingkungan seperti air, tanah asam, atau bahan kimia tertentu dapat mempercepat atau memperlambat perubahan postmortem. Baik, perkenalkan saya Revolia dengan 3 NIM terakhir 249. Entomologi forensik adalah cabang ilmu forensik yang menggunakan serangga dan arthropoda lain yang ditemukan pada tubuh manusia yang telah meninggal. Serangga ini tidak muncul secara kebetulan, tetapi mereka memiliki pola kedatangan, perkembangan, dan suksesi yang terprediksi. Inilah yang kemudian dimanfaatkan untuk membantu penyelidik mengungkap kronologi kematian. Dalam konteks penentuan postmortem interval atau PMI, entomologi forensik menjadi sangat penting, terutama ketika tubuh sudah berada pada fase pembusukan di mana metode medis konvensional tidak lagi akurat. Tahapan perkembangan larva hingga pupa dan pola kolonisasi spesies tertentu dapat memberikan estimasi waktu kematian yang cukup presisi. Selain menentukan PMI, entomologi forensik juga digunakan untuk menilai apakah jenazah dipindahkan dari lokasi kematian asli, menilai kemungkinan adanya toksikologis melalui analisis jaringan serangga, serta memahami kondisi lingkungan di sekitar waktu kematian. Perkenalkan, nama saya Febrian dengan 3 digit yang terakhir 223. Di sini akan membahas tentang divisi-divisi pada entomologi forensik dan peran dari entomologi forensik. Untuk divisinya sendiri itu ada 3 divisi utama, yaitu medico-legal, urban, dan store product. Untuk medico-legal atau yang pertama itu berfokus pada serangga yang berasosiasi dengan jenazah manusia atau hewan. Bidang ini berperan dalam menentukan perkiraan waktu kematian berdasarkan stadium perkembangan dari larva serta jenis serangga yang ditemukan. Selain itu, entomologi mediko-legal juga digunakan untuk mendeteksi adanya racun atau obat-obatan melalui analisis kandungan tubuh larva, serta membantu mengungkap kasus pemindahan jenazah atau penganiayaan. Untuk yang kedua yaitu entomologi urban, mempelajari serangga yang hidup di lingkungan manusia seperti di rumah, gedung, atau fasilitas umum. Bidang ini berperan dalam penyelesaian kasus perdata maupun pidana yang melibatkan investasi serangga, misalnya sengketa antara pemilik rumah dan perusahaan pengendalian hama atau kasus kesehatan masyarakat akibat investasi kutu, rayap, atau kecoa. Selain itu, entomologi urban juga dapat digunakan dalam investigasi kebakaran atau kerusakan bangunan dengan menelusuri waktu dan jenis investasi yang terjadi. Yang ketiga yaitu store product, berkaitan dengan serangga yang menyerang atau mencemari bahan makanan dan produk pertanian. Bidang ini berperan dalam penyelidikan kasus pencemaran pangan, penentuan tanggung jawab hukum antara produsen dan distributor, serta analisis kualitas dan keamanan produk berdasarkan usia dan jenis serangga kontaminan seperti Strophanthus oryzae atau kumbang beras dan kumbang tepung. Peran dari divisi entomologi forensik sendiri adalah membantu penegakan hukum melalui analisis ilmiah berbasis biologi. Dimulai dari mediko-legal yang memberikan informasi penting dalam kasus kematian dan pembunuhan, divisi urban yang berkontribusi dalam penyelesaian sengketa lingkungan dan kesehatan, dan terakhir divisi produk tersimpan atau store product yang menjamin keamanan pangan serta mendukung aspek hukum dalam perdagangan waktu dan industri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Christopher Vincenzius Sanjaya dengan 3 digit yang terakhir 086. Sini saya akan menjelaskan tahapan suksesi serangga. Jadi entomologi forensik menggunakan urutan kedatangan atau suksesi serangga dan perkembangan serangga pada jenazah untuk memperkirakan waktu sejak kematian atau postmortem interval. Suksesi serangga merupakan proses kolonisasi jenazah secara bertahap oleh komunitas serangga yang berbeda seiring perubahan fisik, biologis, dan kimiawi komposisi tubuh. Suksesi serangga terjadi karena setiap tahap dekomposisi jenazah menghasilkan bau, senyawa volatil, kelembapan, jenis jaringan, dan kompetisi serta predasi antar spesies. Urutan suksesi serangga terbagi menjadi serangga nekrofagus atau pemakan jaringan jasad, diikuti oleh predator dan parasit, yaitu memangsa serangga nekrofagus, kemudian omnivora yang memakan jaringan dan serangga lain, serta kelompok serangga lain yang menggunakan jasad sebagai habitat. Kehadiran spesies serangga tertentu sangat berkaitan erat dengan tahapan dekomposisi jenazah. Pada tahap segar atau fresh stage, hingga menggelembung atau bloated stage, lalat Callifornidae dan Sarcophagidae yang sensitif terhadap bau kematian awal datang untuk bertelur. Lalu pada tahap pembusukan aktif atau active decay stage, masa larva berkembang pesat dan mulai muncul kumbang predator seperti Staphylinidae dan Hysteridae. Saat fase pembusukan lanjut atau advanced decay stage, larva berkurang dan muncul kumbang pemakan jaringan yang lebih kering. Dan pada tahap kering atau skeletal dry stage, jaringan lunak hampir habis dan komunitas serangga didominasi oleh Dermestidae serta serangga pemakan sisa bahan organik kering. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putu Nina Novelina Ngadana dengan 3 digit NIM terakhir 030.
di mana hari ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana siklus hidup serangga forensik membantu menentukan waktu kematian dalam menginvestigasi kriminal. Serangga pada mayat, khususnya lalat Calliporida seperti genus Chrysomia dan juga Lucilia, menjadi kolonisator pertama, yang dimana siklus hidup mereka terdiri dari 4 tahap, yaitu telur, larva, pupa, dan juga yang dewasa, yang dimana masing-masing dapat diukur untuk mengestimasi interval postmortem atau PMI. Yang dimana faktor kuncinya adalah suhu, dimana pada suhu 15 derajat Celcius, telur Chrysomia megacephala menetas dalam 44 jam, tetapi pada suhu 35 derajat hanya butuh 10 jam, yang artinya suhu sangat menentukan kecepatan perkembangan serangga. Dengan memahami tahapan ini, seperti durasi setiap instar larva hingga pupa, ahli forensik dapat menghitung mundur waktu kolonisasi serangga yang memberikan estimasi minimum waktu kematian korban. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Penentuan PMI menggunakan entomologi forensik berdasarkan prinsip bahwa serangga itu akan datang kemudian akan bertelur pada tubuh yang baru saja mengalami kematian. Dan segala proses setelah kematian seperti spesiesnya dan urutan kedatangan serangganya itu dia berperan besar untuk mengetahui estimasi kematian tubuh. Nah, dalam hal ini dibagi menjadi 2 entomologi forensik, yaitu yang pertama analisis suksesi serangga dan kemudian analisis perkembangan larva. Untuk metode yang perkembangan larvanya itu dikumpulkan dari TKP dan ini terbukti bahwa ia meningkatkan akurasi estimasi PMI. Salah satu penelitian yaitu dari Matuzewski, penelitiannya tersebut itu dia menemukan bahwa larva instar ketiga dan puparia yang dibesarkan atau dikembangkan itu dia memberikan keuntungan yang terbesar. Sedangkan untuk metode analisis suksesi serangga ini biasanya digunakan pada kematian yang tubuhnya sudah mengalami pembusukan lebih lanjut. Karena di setiap fase tubuh setelah mengalami kematian, itu serangga dan spesiesnya itu dia akan datang secara berurutan, sehingga lebih mudah untuk kita mengetahui estimasi kematian dari tubuh tersebut. Salah satu studi dari Baton, Gard, dan Alves yang menggunakan 4 series serangga dari keluarga yang berbeda, ini dia menunjukkan dan membuktikan bahwa apabila kedua metode ini digabungkan, ketepatan estimasi PMI itu akan jauh lebih meningkat dibandingkan apabila hanya menggunakan satu metode saja. Perkenalkan, saya Komang Meta Widiantari dengan 3 digit NIM terakhir 058. Pada slide ini, kita melihat berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhi analisis PMI dalam entomologi forensik. Faktor yang paling penting adalah suhu, karena belatung tumbuh lebih cepat ketika lingkungan lebih panas. Kelembapan dan hujan juga berpengaruh, di mana kondisi terlalu kering bisa membuat telur mati, sementara hujan dapat menunda lalat untuk bertelur. Sinar matahari dapat meningkatkan suhu tubuh, sedangkan angin dapat menghambat lalat mendekat. Lingkungan sekitar bangkai juga menentukan. Misalnya, tempat teduh membuat perkembangan serangga lebih lambat dibanding dengan tempat terbuka yang cepat panas. Lokasi tubuh juga berpengaruh, apakah berada di dalam ruangan, dibungkus, terkubur, atau di air, di mana ini dapat membatasi akses serangga dan menunda kolonisasi awal. Musim dan perbedaan wilayah mempengaruhi jenis serangga yang aktif. Selain itu, masa belatung bisa menghasilkan panas sendiri sehingga mempercepat pertumbuhan mereka. Mikroba pembusuk ikut mempengaruhi bau dan nutrisi bagi larva. Jika tubuh mengandung obat atau racun tertentu, pertumbuhan larva bisa berubah dari normal. Akhirnya, perubahan iklim dapat menggeser sebaran spesies serangga, sehingga data yang digunakan harus terus diperbarui agar perhitungan PMI tetap akurat. Perkenalkan, nama saya Komang Baista Dharma dengan JIM terakhir 172. Sekarang saya akan membacakan kesimpulan dan saran dari student project ini. Interval atau PMI merupakan elemen krusial dalam kedokteran forensik untuk merekonstruksi kronologi kematian melalui perubahan postmortem seperti algor mortis, rigor mortis, livor mortis, dan dekomposisi yang dipengaruhi oleh faktor intrinsik seperti usia, BMI, kondisi medis, serta ekstrinsik seperti suhu, kelembapan, akses serangga. Entomologi forensik, khususnya subdivisi mediko-legal, memanfaatkan siklus hidup serangga seperti telur, larva, pupa, dewasa, dan suksesi spesies seperti Calliportidae dan Sarcophagiae untuk estimasi PMI akurat, terutama pada jenazah membusuk dengan metode analisis perkembangan larva dan suksesi yang dikombinasikan dengan peningkatan presisi. Faktor lingkungan seperti suhu, model ADD atau ADH, kelembapan, paparan sinar matahari, dan masa larva
Memodulasi perkembangan serangga, menjadikan pendekatan multidisipliner esensial untuk validasi ilmiah dalam investigasi kriminalis. Saran, lakukan penelitian lapangan lokal di Indonesia untuk memvalidasi data suksesi serangga regional, meningkatkan variasi iklim dan spesies, mempengaruhi akurasi PMI. Integrasikan entomologi forensik dengan teknik lain seperti analisis mikrobiom atau nekrobiom dan toksikologi untuk mengatasi keterbatasan pada jenazah tertutup atau terendam, serta kembangkan pelatihan kolaboratif bagi tenaga forensik. Dorong pengembangan database nasional siklus hidup serangga berbasis suhu tropis guna mendukung penegakan hukum yang lebih objektif. Baik, sekian paparan Student Project dari SKDB 1. Terima kasih sudah menyaksikan.